Lihat tuh, ada orang cantik sekali. Mana? Tuh. Oh, yang pakai kerudung apa? Oh, kerudung hitam itu. Oh iya ya, cantik banget ya, Masya Allah. Kakak pengen cantik gak? Oh, nggak pengen cantik. Emang ada ya yang orang yang cantik kan? Ya. Emang menurut Mbak Kaisa orang yang paling cantik itu siapa? Cinderella, terus Frozen, Rapunzel gitu. Kalau itu kan tokoh dongeng ya. Nah, oh, ini ada cerita nih orang yang. Tapi ini kisah nyata. Jadi ya orangnya emang bener-bener cantik. Pengen denger nggak? Nah, kecantikannya itu sampai membuat raja lumpuh. Itu apa nih? Lumpuh itu nggak bisa jalan. Pengen dengar? Ya kita sapa dulu ya sahabatnya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bumi Firmiati. Apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita ya, lagi-lagi bercerita. Karena tadi tanpa sengaja ya, tadi Mbak Kaisya sama Mas Gavi itu sedang main pasir, terus melihat ya ada seorang wanita yang cantik lewat gitu ya, terus bertanya, siapakah wanita tercantik di dunia? Wah, katanya adalah Rapunzel dan Cinderella. Wah, apakah betul itu adalah tokoh dongeng ya? Nah, di sini saya akan bercerita tentang sosok wanita tercantik ya dulu. Itu di zaman Nabi Ibrahim yang sampai membuat Raja Fir'aun itu lumpuh. Nah, bagaimana ceritanya? Ya, saksikan terus channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Murni Turmiati, channel inspiratif. Salah satu dari ajaran Islam yang mulia adalah tentang menjaga diri. Nah, menjaga diri dari perbuatan dirinya maupun orang lain ya. Dan perintah itu sepertinya mudah tetapi sulit dilakukan. Beruntunglah orang-orang yang dijaga Allah, dijaga kehormatannya, dijaga harga dirinya. Seperti kisah ini. Memiliki wajah cantik merupakan impian setiap wanita dimanapun berada. Sampai-sampai sekarang ini banyak beredar produk-produk kecantikan yang mengiming-imingi dapat menjadikan wajah menjadi lebih cantik. Namun tahukah kamu bahwa ada wanita tercantik di dunia? Wanita itu bernama Sarah yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yusuf dan ibunya Sarah diberi separuh keindahan, yaitu ketampanan dan kecantikan. Ibnu Sakir juga meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Rabi'ah al-Juraisy. Rasulullah bersabda, keindahan, ketampanan dan kecantikan dibagi menjadi dua, satu bagian untuk Sarah dan Yusuf, satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Sarah dikenal sebagai wanita terbaik pada zamannya. Selain cantik, ia juga cerdas dan mempesona. Kecantikannya itu sampai membuat Raja Mesir yaitu Fir'aun sempat mencarinya dan berusaha untuk dapat menyentuhnya. Suatu ketika, karena dakwahnya tidak diterima di negeri Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah pindah menuju Syam. Saat itu Syam dilanda paceklik. Mereka pindah lagi menuju Mesir. Di tempat ini kesetiaan Sarah diuji. Pada suatu hari, seorang pejabat istana mendatangi Ibrahim dan Sarah. Melihat kecantikan parasnya, sang pejabat menyukainya. Ia segera menuju istana dan mengabarkannya kepada Fir'aun.
telah datang di negeri baginda seorang pria asing. Ia datang bersama wanita yang sangat menarik. Kecantikannya tak ada yang menandingi. Wanita seperti itu layak menjadi pendamping baginda, ujar pejabat tersebut. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun memerintahkan seseorang untuk mengundang Ibrahim ke istana. Fir'aun merupakan raja yang sangat zalim dan ia rela melakukan apapun untuk mendapatkan Sarah. Jika mendapati perempuan yang disukainya itu bersuami, maka ia tak segan untuk membunuh suami dari perempuan tersebut. Dalam pertemuannya, Fir'aun bertanya kepada Ibrahim, "Siapa wanita itu?" Ibrahim menjawab, "Ia adalah saudariku." Kemudian Fir'aun memerintahkan untuk membawa Sarah datang ke istana. Ibrahim alaihissalam pun pulang menemui istrinya. Ia berkata, "Sesungguhnya penguasa zalim Fir'aun telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku dalam Islam," kata Ibrahim. Sarah datang ke istana. Hatinya berkecamuk. Pelayan istana telah menyiapkan semua kebutuhannya sehingga pakaiannya begitu indah. Perasaan Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut tersentuh oleh Fir'aun yang jahat. Sarah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia memohon perlindungan kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasul-Mu, mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah Kau jadikan raja kafir itu berkuasa atasku," kata Sarah sembari menangis. Sarah kemudian bertemu dengan Fir'aun. Melihat kecantikannya, timbul nafsu dalam diri Fir'aun. Kemudian raja berusaha ingin menyentuh Sarah. Namun setiap kali tangannya mau menyentuh Sarah, tangannya tidak bisa bergerak. Fir'aun tak mampu bergerak dan tangannya terasa lumpuh. Tangannya terpaku di dada. Fir'aun kemudian berkata kepada Sarah, "Aku berjanji tak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu." Lalu Sarah kembali berdoa, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Lalu tangan Raja Fir'aun pun kembali bisa digerakkan. Tetapi Raja Fir'aun mengingkari janjinya. Ia kembali tergoda dan ingin menyentuh Sarah. Lalu Sarah kembali berdoa dan tangan Raja Fir'aun kembali terkunci. Kemudian Raja Fir'aun kembali meminta Sarah untuk berdoa agar tangannya bisa lepas kembali. Namun setelah tangannya kembali lepas, Raja Fir'aun kembali mengulangi perbuatannya. Ia belum menyerah dan hendak kembali menyentuh Sarah. Namun saat tangannya belum sampai menyentuh Sarah, tangannya kembali kaku dan lumpuh. Setelah kejadian itu berulang 3 kali, akhirnya Raja Fir'aun menyerah dan ia pun menjadi takut. Ia mengira bahwa Sarah adalah bukan wanita biasa, akan tetapi ia adalah wanita penyihir, bahkan dianggap sebagai setan. Raja Fir'aun kemudian menyuruh Sarah untuk keluar dari istananya bersama Ibrahim, dan sebagai hadiah ia memberikan satu pelayan yang bernama Hajar, yang kemudian pada akhirnya Siti Hajar itu menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu tadi sahabat kisah tentang wanita tercantik ya, Siti Sarah. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dijaga juga oleh Allah dan bisa meneladani akhlak dari Siti Sarah ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.